Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Berselawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dunia ini akan kiamat dan kita berada di akhir zaman. Yang pertama adalah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mewafatkan para ulama, maka hilanglah ilmu tersebut. Dan yang kedua, waktu terasa semakin pendek, waktu terasa semakin singkat, semakin cepat. Tahu-tahu sudah 1 minggu, tahu-tahu sudah 1 bulan, tahu-tahu sudah 1 tahun, tahu-tahu masih kecil, tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu sudah Idul Adha, tahu-tahu masuk bulan suci Ramadan. Maka kehidupan kita pada saat ini serba tahu-tahu, tahu-tahu dan tahu-tahu. Kenapa? Sebab apa salah satu sebabnya? Kita merasakan waktu ini, perputaran waktu ini sangat cepat sekali. Yang pertama, kita banyak disibukkan oleh pekerjaan kita. Lalu kemudian kita disibukkan oleh bermunculannya internet ke muka bumi ini. Cobalah kita memegang sebuah HP, kita memegang sebuah handphone, lalu kemudian tidak terasa waktu itu habis. Berjam-jam kita sanggup untuk memegang daripada HP tersebut. Lalu di rumah kita menonton TV, tidak terasa waktu pun, begitu cepat, berjam-jam. Maka habislah waktu kita di sana. Maka bermunculan internet di muka bumi ini, maka itulah yang membuat terkadang waktu itu terasa semakin cepat. Maka daripada itu, mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, sering terjadi gempa di mana-mana. Maka ini sudah kita rasakan pada saat ini. Gempa terjadi di mana-mana, banjir terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana. Tetapi terkadang manusia tidak mau untuk sadar. Tetapi terkadang manusia tidak mau untuk berpikir. Padahal terjadinya banjir tersebut itu adalah ulah tangan manusia sendiri. Mana buktinya? Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharadul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah mengenaki agar mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di surat Al-A'raf ayat 56 pun Allah juga mengatakan seperti itu. Tugas kita di muka bumi ini yang pertama,
selain daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain-lainnya. Yang pertama, kita menjaga alam ini, jangan kita rusak alam, kata Allah. Coba kita lihat, hutan-hutan digunduli, kayu yang besar-besar ditebang, hewan-hewan dimatikan, baik di laut, baik di darat. Begitu banyak hewan yang mati, maka ini salah satu perbuatan zalim juga namanya. Hewan-hewan itu banyak yang mati, hutan-hutan kita gunduli. Lalu kemudian ada orang yang berkata, bagaimana? Itu adalah pokok kebutuhannya untuk mencari uang, untuk mencari kehidupan. Kalau tidak melakukan itu, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa bernapas, kami tidak memiliki uang. Boleh kita mengambilnya, tidak ada yang melarang, tapi jangan merusak. Boleh kita mengambilnya, jangan sampai kita merusaknya. Tapi terjadi apa? Kita merusaknya, maka datang musibah. Dengan tenang mereka mengatakan bahwasanya ini adalah cobaan yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi. Haruslah kita bersabar, koreksi diri kita. Musibah yang datang seperti itu adalah ulah tangan kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui firman ini, maka kalau kita kaji daripada tafsir-tafsirnya, Allah mengingatkan kepada kita terjadinya musibah di muka bumi ini adalah karena perbuatan tangan manusia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tanda-tandanya apa? Terjadinya fitnah di mana-mana. Fitnah menyebar di mana-mana. Banyak orang yang rajin, banyak orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dikatakan oleh orang lain dia tidak benar, dia tidak bisa, masih difitnah oleh orang-orang banyak. Maka daripada itu, perbanyak kita membacakan sebuah doa, wa min fitnatin mahya, dan dijauhkan daripada fitnah-fitnah orang yang hidup. Maka yang paling kejam adalah fitnah-fitnah orang yang hidup pada saat ini. Bermunculan lagi fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih artinya penghapus. Orang yang terkena fitnah Dajjal, maka terhapuslah semua daripada keimanannya. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah orang yang hidup. Kalau ada orang-orang yang berniat untuk memfitnah kita, kalau ada orang yang berniat untuk jahat kepada kita, semoga Allah jauhkan itu. Amin ya rabbal alamin. Apa Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sering terjadi pembunuhan. Nah, itu tandanya yang kelima. Sering terjadinya pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana, baik yang sengaja. Banyak sekali orang-orang yang membunuh orang lain. Kenapa? Sebab untuk merampas daripada hartanya, untuk mengambil daripada uangnya, untuk memenuhi kecukupan yang harus dia lakukan. Harus dia lakukan itu. Kenapa? Untuk memenuhi kecukupannya di rumah tangganya. Padahal itu adalah uang-uang yang haram. Kenapa sebab kejahatan terjadi seperti itu? Pertama, sebabnya adalah banyaknya angka pengangguran, susahnya orang untuk mencari lapangan kerja. Itu sebabnya salah satunya. Maka seketika kita menyampaikan seperti ini, kita dituduh mengkritik orang. Ini memang faktanya. Iman orang tidak semuanya sama. Iman orang semuanya tidak semuanya sama ratanya, sama tingginya. Ada yang tinggi imannya, ada yang lemah imannya. Maka seketika mereka sudah kehabisan akal, tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada yang mau menerima dirinya, maka muncullah hasutan setan di situ. Akhirnya dia melakukan kejahatan. Dan yang terakhir adalah banyaknya orang-orang kaya yang memiliki harta, tetapi mereka tidak mau untuk bersedekah, berimpak.
Ini sudah terjadi. Keenam-enamnya ini pada saat ini telah terjadi. Apa salahnya kita bersedekah? Apa salahnya kita wakaf? Maka tidak akan rugi kita. Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, semoga kita semuanya wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian tadi, mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.